Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica Murisla dengan NIM 215 80 31 003 dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai resume materi yang saya peroleh selama 4 hari mengikuti kegiatan PPKMB di Unila. Selamat menyaksikan. Kegiatan PPKMB hari pertama dimulai pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dimulai tepat pukul 7.30 pagi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh selama saya mengikuti PPKMB hari pertama. Narasumber-narasumber yang memberikan materi pun merupakan orang-orang yang sangat hebat. Materi pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung yang menjelaskan mengenai pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya, saya mendapatkan materi dari Kepolisian Republik Indonesia mengenai bela negara. Selanjutnya, saya mendapatkan materi dari Tentara Nasional Indonesia mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Selanjutnya, materi terakhir, saya mendapatkan materi dari Kominfo mengenai cara-cara beretika di media sosial. Hari kedua PPKMB dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021. Saya juga menerima banyak sekali ilmu-ilmu dan informasi mengenai Unila, tepatnya dari narasumber-narasumber hebat. Materi pertama yang saya peroleh yaitu mengenai kebijakan-kebijakan kampus dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Asep Subkohar, Esket Mkes. Materi kedua yaitu mengenai sistem pendidikan tinggi dan juga kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMH selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Selanjutnya, saya mempelajari dan mendapatkan informasi mengenai etika dan norma yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto MSI. Dan saya juga mendapatkan informasi mengenai World Class University dari Bapak Profesor Insinyur Suharso PhD yang merupakan Wakil Rektor 4 Universitas Lampung bidang perencanaan, kerjasama, dan teknologi informasi dan komunikasi. Selain saya mendapatkan informasi dari narasumber-narasumber yang hebat, saya juga mendapatkan informasi mengenai UKM-UKM yang ada di Universitas Lampung. PPKMB hari ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. PPKMB hari ketiga ini sedikit berbeda dengan PPKMB hari pertama dan hari kedua karena PPKMB hari ketiga ini merupakan PPKMB fakultas. Materi pertama yang saya peroleh yaitu dari Dekan 1 Fakultas Kedokteran yaitu Profesor Dr. Diah Wulan SRW SKM Mkes mengenai pembelajaran di perguruan tinggi pada era 4.0 dan plagiarisme. Materi kedua, saya memperoleh ilmu dari Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran yaitu Dr. Razmi Zakia Oktalina Esket M.Farm mengenai pengenalan lebih dalam mengenai program studi pendidikan Fakultas Kedokteran.
Ketiga, saya mendapatkan ilmu dari Bapak Rizky Hanriko mengenai adab, etika, norma, perilaku, aturan, serta sanksi yang terdapat pada Fakultas Kedokteran Unila. Keempat, saya mendapatkan materi mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM dan lembaga kemahasiswaan yang terdapat di Fakultas Kedokteran Unila yang disampaikan oleh Bapak Dr. Beta Kurniawan MKes. Selanjutnya, saya juga mendapatkan pendalaman materi lebih dalam mengenai prodi saya, yaitu prodi farmasi. Saya menjadi lebih tahu mengenai SKS, blok yang terdapat di farmasi, mata kuliah, dan juga praktikum-praktikum yang terdapat di prodi farmasi. PPKMB hari keempat atau PPKMB hari terakhir dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021. PPKMB hari keempat ini merupakan PPKMB fakultas. Banyak juga informasi yang saya peroleh pada PPKMB hari keempat ini. Yang pertama, saya mendapatkan informasi mengenai fasilitas sarana prasarana yang ada di FK Unila, dimulai dari gedung, terus ruang laboratorium, perpustakaan, musola, dan lain-lain. Materi ini disampaikan oleh Dr. John Fatriadi Suwardi MKes. Selanjutnya, materi kedua yaitu materi tentang menjadi mahasiswa farmasi Unila 2021. Materi ini menjelaskan mengenai hal-hal yang sangat penting untuk menjadi seorang apoteker profesional yang disampaikan oleh Kaprodi Farmasi yaitu Dr. Oktavani MPD Ket. Selanjutnya, saya juga mendapatkan informasi mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM dari Bapak Hartono. Dan saya juga mendapatkan informasi mengenai unit pusat program kreativitas mahasiswa atau PKM Center di FK Unila yang dibawakan oleh Ibu Selvi Rahmawati SSI MSc yang selaku Ketua Pusat Program Kreativitas Mahasiswa di FK Unila. Selanjutnya, saya juga mendapatkan banyak sekali informasi mengenai lembaga kemahasiswaan atau LK di FK Unila yang disampaikan oleh kakak tingkat di FK Unila. Lembaga kemahasiswaan atau LK yang ada di Unila itu, terutama di FK Unila itu ada banyak. Yang pertama itu ada PMPATD Pakis Rescue Team, terus ada Forum Syiar Islam atau FSI Ibnu Sina, terus ada LUNAR Lampung University Medical Research, terus ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FK Unila, dan yang terakhir ada Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM FK Unila. Cukup sekian resume materi yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.